teman-teman bisa melihat informasi di Study in Romania yang ada di website. Untuk yang beasiswa RIC yang aku dapatkan ini hanya 40 orang yang diterima dari seluruh dunia. Dan seleksinya hanya seleksi berkas juga. Teman-teman bisa melihat requirement-nya yang ada di website juga. Dan beasiswa ini tuh mengcover seluruh biaya kuliah teman-teman dari persiapan sekolah bahasa selama 1 tahun dan juga biaya pendidikan teman-teman selama 3 tahun untuk S1, untuk master sekitar 2 tahun gitu. Jadi disesuaikan dengan lama studi teman-teman. Mengcover juga uang bulanan setiap bulan, terus mengcover asuransi, biaya visa, namun tidak mengcover biaya transportasi dari Indonesia ke Rumania. Jadi teman-teman harus mempunyai tabungan tersendiri untuk membeli tiket tersebut gitu. Dan beasiswa ini walaupun dari pemerintah Rumania, teman-teman tidak ada ikatan dinas. Jadi teman-teman bebas after lulus, teman-teman bisa melanjutkan studi ataupun teman-teman mau bekerja silahkan. Ya, mungkin buat teman-teman nih yang bingung juga mungkin udah pernah coba beasiswa yang lainnya, coba beasiswa ini ya. Misalnya dari di Indonesia ada berapa orang nih yang keterima bareng Kail atau Kail salah satunya malah? Kalau 2021 kalau tidak salah ada 1 orang, namun untuk tahun 2025 ada 18 orang dari Indonesia yang keterima di beasiswa ini. Jadi sangat besar sekali kesempatan orang Indonesia untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Wow, 18 orang berarti Kail berangkatnya bareng-bareng ya. Cuman mungkin memang bedanya adalah kita harus mempersiapkan tabungan ya, yang tadi Kail bilang untuk berangkat ke Romanianya itu. Tapi di luar itu semuanya fully funded dari pemerintah Romania, Kak. Betul, betul Wow, sekali. wow, menarik banget ya. Mungkin buat teman-teman bisa dicoba beasiswanya kali ya. Oke, oke Kak, before we get into the deep stuff nih Kak, gitu. Aku mau tanya dulu nih, Kail di Romania itu udah berapa lama? Berarti udah mengikuti. Hampir 7 bulan karena aku sampai di sini sekitar Desember awal. Dan itu sangat telat sekali Hmm. karena pada saat itu masih ada struggle di visa juga. Jadi nunggu visa hampir 1 bulan. Sedangkan perkuliahanku harusnya dimulai 1 Oktober 2025. Namun aku harus menunda tersebut dan sempat konfirmasi juga ke kampus karena ada struggle di visa dan ya it's okay. Jadi kayak aku memulainya sekitar 15 Desember pada saat itu. Aku sampai di sini 3 Desember, habis itu mempersiapkan berkas-berkas juga dan 15 Desember aku memulai perkuliahan. Tapi pada akhirnya alhamdulillahnya tetap berjalan lancar ya Kak perkuliahannya. Iya, Nah, ini ngomong-ngomongin soal negara Romania gitu kan berarti Kael sudah setengah tahun lah ya bisa dibilang gitu. Stay di Romania di negara orang jauh dari Indonesia gitu. Kira-kira apa sih ada nggak sih perbedaan culture atau hal-hal unik yang mungkin Kael bisa ceritain gitu selama sudah stay di Romania? totally semuanya berbeda ya Kak. Dari mulai bahasa, apalagi awal-awal itu kayak merasa struggle sekali. Tapi alhamdulillahnya di Bukares juga masih banyak yang berbicara dengan bahasa Inggris, jadi sangat membantu sekali. Namun sometimes ada juga informasi dalam bahasa Romania, jadi aku kurang mengerti awal-awal gitu. Yang kedua adalah suhu pada saat itu karena aku datang ke Romania pada waktu musim salju, jadi sangat adaptasinya harus cepat sekali. Di Indonesia tidak ada musim salju, jadi di sini musim salju, jadi sangat kaget sekali pada saat itu. Namun ya it's okay, bisa dihadapi gitu, dan itu seru sekali karena pada akhirnya saya bermain salju dengan teman-teman di sini dengan international students ataupun dengan teman-teman dari Indonesia. Jadi kayak suatu pengalaman yang sangat berkesan sekali. Terus habis itu adalah makanan juga karena di sini jarang makan nasi dan sebagai orang Indonesia aku tidak bisa kalau tidak makan nasi sampai saat ini gitu. Jadi kayak aku sebisa mungkin harus mempersiapkan makananku sendiri gitu, masak sendiri, dan alhamdulillahnya di asrama kampus aku juga memfasilitasi dapur bersama, jadi aku juga bisa masak di situ bareng teman-teman yang lainnya juga ataupun sendiri gitu. Terus setelah itu adalah mungkin budaya juga yang paling kontras ya di sini gitu. Terutama mungkin jam malam ya.
di Indonesia tuh di lingkunganku kayak strict parent banget, kayak aku harus di rumah jarang keluar malam-malam, namun di sini tuh jam malam masih kayak beraktivitas tuh mereka gitu. Jadi kayak aku respect dan juga sometimes aku juga belajar dari budaya-budaya mereka juga gitu. Terus terutama juga budaya mereka untuk mengkonsumsi minuman beralkohol juga, namun aku juga respect ke mereka gitu dan aku juga belajar nih budaya baru di sini gitu. Wow, finally bisa merasakan salju ya Kak di Romania gitu dan pastinya kalau kalau masalah adaptasi dari suhu atau apa namanya cuaca mungkin ya karena beda jauh dari Indonesia ya. Tapi kalau homesick pernah nggak sih Kail homesick gitu, kangen rumah, kangen masakan Indonesia gitu, kangen orang tua, pernah nggak Kak? Pernah homesick namun yang nggak parah banget pada waktu Ramadan karena ini adalah Ramadan pertamaku di luar negeri jauh dari orang tua juga apalagi waktu misalnya sahur ataupun berbuka puasa biasanya berkumpul bareng keluarga namun pada tahun ini nggak bisa gitu jadi mau nggak mau harus menyiapkan makanan sendiri ataupun melaksanakan Ramadan sendiri gitu namun alhamdulillahnya di sini untuk makanan Indonesia banyak sekali toko-toko Asia yang ada di sini banyak sekali orang yang jualan makan makanan Indonesia juga dan juga kita bisa masak masakan Indonesia walaupun dengan uh, kondimen yang tidak sama dengan di negara kita di Indonesia gitu. Jadi kayak nggak apa-apa gitu untuk makanan masih bisa diatasi. Untuk kangen dengan keluarga, alhamdulillah setiap hari aku selalu telepon sama orang tua gitu sebisa mungkin dan setiap hari tanpa absen ataupun jeda walaupun aku ada ujian, aku tetap telepon orang tua minta doa restu kepada mereka. Jadi hal itu bisa mengurangi rasa kangenku kepada mereka. Tapi of course aku kangen banget gitu dan orang tua aku juga bilang kangen juga namun karena aku pengen studi di luar negeri juga di sini dan ini udah impianku dan orang tua aku juga support dan alhamdulillahnya semuanya berjalan dengan lancar. Wow, Masya Allah. Iya, harus berpisah, tapi kan demi pendidikan dan masa depan Kail ya. Jadi orang tua tetap support gitu. Nah, kan berarti Kail ini menjadi generasi pertama ya di keluarga yang akhirnya bisa kuliah di luar negeri gitu. Ada nggak sih Kak kayak pressure atau tantangan tersendiri gitu sebagai kayak oh gue nih anak pertama atau generasi pertama gitu yang bisa kuliah di luar negeri? Ya, pasti. Yang pertama adalah aku nggak punya sosok yang bisa mengarahkan aku after lulus SMA kemana. Jadi pada saat itu memang pikiranku kemana-mana, apa aku melanjutkan impianku kuliah ke luar negeri, ataupun aku harus mengubur impianku tersebut dan mungkin bekerja ataupun berkuliah di Indonesia karena kakakku sendiri juga tidak berkuliah, jadi aku tidak memiliki sosok yang bisa mengarahkan aku pada saat itu. Namun karena tekad, niat, dan motivasi yang ada dalam diriku sendiri, aku aktif mencari informasi sendiri, semuanya aku lakukan sendiri. Jadi hal tersebut bisa teratasi gitu. Jadi bagaimana caraku untuk bertanggung jawab? Kalau aku punya mimpi, aku harus bertanggung jawab pada impianku sendiri gitu. No matter what happens in my environment. Wow, jadi bener-bener ya Kail tuh bener-bener berjuang sendiri ya untuk bisa akhirnya di titik ini gitu. Jadi kayak bener-bener generasi pertama guys, Kail nih yang bisa akhirnya gitu ke luar negeri. Aku bener-bener bangga loh, aku aja yang baru ketemu Kail udah bangga gimana orang tuanya ya, Masya Allah gitu. Oke Kail, ini kan sebelum berangkat juga nih katanya Kail tuh udah meraih juara 3 ya, writing competition di Romania nih. Wow, keren banget. Nah, menurut Kail, apa tuh yang membuat seseorang bisa stand out dalam kompetisi atau beasiswa gitu? Seperti Kail kan. Ya, alhamdulillah bukan bulan ya, minggu beberapa minggu yang lalu aku dapat pengumuman kalau misalnya aku meraih juara 3 yang mewakili dari kampusku juga di University of Bucharest untuk mengikuti kompetisi menulis dari salah satu universitas di Timisoara. Itu atas rekomendasi dari profesorku juga dan hal yang paling penting adalah teman-teman harus tetap aktif di kelas, teman-teman harus tetap pay attention with your professor atau teacher yang ada di kelas. Jadi teman-teman selain belajar sesuatu yang baru, teman-teman harus berusaha untuk mengembangkan keilmuan tersebut. Jadi kayak aktif berkompetisi ataupun aktif mengikuti workshop ataupun webinar yang lainnya mengenai akademik yang sedang teman-teman pelajari gitu. Jadi kayak sebisa mungkin teman-teman tidak hanya belajar mendengarkan saja, namun teman-teman harus bisa mengikuti kegiatan eksternal lainnya, seperti organisasi, seperti kompetisi yang aku ikuti gitu.
seperti itu. Dan maksimalkan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin. Wow, berarti Kyle nih aktif banget ya Kak selain di dunia perkuliahan. Jadi itu jatuhnya ekstrakurikuler gitu ya Kak? Bukan, itu aku dapat rekomendasi dari Ah, oke. guruku. Jadi kayak bukan ditunjuk ya, mungkin direkomendasikan atau dan ada beberapa teman-teman yang lain mau nggak ikut ini gitu. Jadi kayak kalau aku mau saja karena yang pertama adalah untuk persiapan ujian pada saat itu karena aku juga ada ujian di menulis bahasa Romania. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, kalaupun nggak dapet juara juga nggak apa-apa gitu. Yang penting aku bisa belajar gitu. Dan teman-teman harus bisa mungkin aktif di kelas gitu dan harus tetap berinteraksi dengan profesor ataupun dengan teman-teman yang lain. Jadi berusaha untuk mengembangkan skill teman-teman di bidang yang ditekuni. Ya harus sering kayak bergaul juga ya berkomunikasi dengan profesornya, dosennya ya kayak kayak dosennya di sana gitu ya. Yes, Harus benar-benar. aktif, mungkin banyak bertanya juga ya gitu sebagai anak yang sedang apa menempuh pendidikannya gitu. Wow, tapi di luar apapun itu Kyle keren banget sih gitu. Oke, Kyle, kalau Kyle sekarang bisa ketemu Kyle yang baru aja ditolak beasiswa untuk pertama kalinya, apa yang mau Kyle bilang ke diri Kyle? Aduh, oke. Aku bakal bilang ke diri aku kalau jangan pernah menyerah, hajar terus rintangan yang ada karena ini kesempatan muda, kesempatan masa muda kamu dan kesempatan yang paling berharga buat kamu. Jadi usahakan bahwa kamu tidak malu untuk menunjukkan siapa kamu. Kalau kamu pengen keluar negeri, hajar terus itu dan cari segala informasi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa minder ataupun insecure melihat teman-teman yang lainnya. Jangan pernah FOMO. Lakukan sebaik mungkin, upgrade diri kamu sendiri dan tetap memberikan impact yang bermanfaat kepada orang lain juga gitu. Jadi untuk aku yang ada di masa lalu tetap bertahan dari kegagalan karena kegagalan tidak akan memberikan something bad for yourself gitu. Pasti kita bisa learning something new dan juga bisa belajar dari another perspective. Yes, aku setuju banget gitu ya. Jadi buat teman-teman juga ya mungkin yang emang pernah ngalamin kegagalan tuh nggak apa-apa, terobos aja lah gitu, coba aja dulu gitu. Karena kita nggak tahu kan kak kesempatan mana yang bakal kita dapetin mungkin di waktu yang tepat menurut Tuhan seperti itu. Nah oke kak ini untuk pertanyaan penutup nih. Oke buat teman-teman yang lagi nonton podcast podcast ini dan mungkin baru aja gagal masuk kampus impian atau gagal beasiswa atau mungkin sedang menjalani gap year nih pesan apa sih Kak yang pengen Kak Ayul titipkan nih buat mereka gitu, yang hopeless lah mungkin ya gitu. Untuk menjadi orang yang hopeless, mungkin itu ini ya sangat umum sekali sebagai seorang manusia gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk terus mempertahankan dan bisa menghalau tantangan tersebut untuk menjadi motivasi untuk terus melangkah gitu. Jadi buat teman-teman yang gap year ataupun sedang gagal nih meraih sesuatu gitu, salah satunya adalah beasiswa, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Find yourself, communicate with yourself gitu. Temukan your own strategy, own process. Terus teman-teman jangan pernah takut gagal karena seperti yang aku katakan sebelumnya, kalaupun kita gagal, kita bisa learning from it. Terus kita bisa belajar something new, kita bisa melihat perspektif lain juga gitu. Siapa tahu dengan kegagalan itu teman-teman bisa menemukan opportunity baru. Kalaupun pada saat itu aku nggak gagal teman-teman, mungkin aku nggak bisa kuliah di Romania saat ini, aku tidak bisa mendapatkan beasiswa fully funded yang mungkin uh, being one of the 40% itu nggak mudah. Tapi karena aku terus belajar, aku terus mengupgrade diriku, aku terus uh, mencari informasi, aku terus nggak menyerah gitu. Jadi pada akhirnya aku bisa. Jadi buat teman-teman jangan pernah menyerah, tetap semangat dan own your dreams and own your strategy. Semangat. Yap, aku setuju banget, benar sih Kak. Jadi jujur dari cerita Kak Ayel hari ini aku juga jadi sadar ya kalau kesuksesan itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai ya Kak gitu. Kadang justru orang yang paling sering ditolak adalah orang yang akhirnya punya cerita paling inspiratif seperti Kak Ayel gitu ya. Mungkin kalau nggak ngalamin Benar. kegagalan kita nggak bisa sekuat sekarang gitu, nggak bisa. Sebenarnya kesempatan juga banyak ya Kak gitu. Ya benar-benar benar. Ya dari Cita Kail, dari ditolak lebih dari 8 beasiswa, menjalani gap year, membangun platform pendidikan sendiri, sampai akhirnya menjadi penerima beasiswa penuh pemerintah Romania.
itu bukti kalau proses memang nggak pernah mengkhianati hasil. Wow, terima kasih banyak ya buat Kail yang udah berbagi cerita dan pengalaman luar biasanya hari ini. Semoga buat kalian yang lagi berjuang mengejar mimpi, mungkin episode aku sama Kak Ail nih bisa jadi pengingat bahwa satu penolakan bukan akhir dari cerita ya Kak, gitu. Iya benar sekali, setuju. Ya karena siapa tahu beasiswa yang sedang kalian tunggu, yang lagi kalian tunggu sekarang itu bukan cuma sedang mencari waktu yang tepat untuk datang gitu. Oke, aku dari Ara. See you on the next episode. So keep growing, keep trying, and remember, dream it, do it, and got it. Bener gak Kak? Bener banget, setuju, setuju. Jadi semangat buat teman-teman semua. Oke, so segitu aja episode dari Des kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Karena setiap hari Jumat Des akan selalu hadir dengan video terbaru dan akan memberikan insight buat teman-teman dari guest-guest yang luar biasa juga. So, segitu dulu aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Ail. Terima kasih juga untuk Kak Ara dan juga Des Entertainment yang sudah memberikan opportunity buat aku buat sharing-sharing cerita gitu dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Dadah. Iya.